Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah semoga diberikan kesehatan semua. Alhamdulillah kita nih jamaah MR insya Allah dalam minggu ini akan mengadakan haul Habibana Munzir, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Demikian udah tersebar tuh di mana tuh pamfletnya, trailernya, bahkan baliho-balihonya. Kalau antum-antum lihat di lampu merah, wah udah banyak tuh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acara nih, Ana kebetulan sudah bersama Haji Syukron. Assalamualaikum Pak Haji. Dan guru kita Ustadz Afif. Dan Alhamdulillah Ana berada bersama orang-orang yang dahulu deket banget nih sama Habibana Munzir nih. Sebelum kita korek-korek, ya, kalau Ana sih nggak tahu nih dalam-dalamnya. Mungkin dari beliau-beliau. Assalamualaikum Pak Haji Syukron. Waalaikumsalam. Ustadz, Pak Haji, Ana mau nanya nih. Sejak kapan sih kenal Habibana Munzir Pak Haji? Jadi Ana nih kenal sama Habibana itu sejak tahun 1997 akhir gitu. Tepatnya itu sepulang Ana ini kembali dari haji. Oh, pulang haji. Itu. Jadi di haji itu jadi pelaksanaan haji ya. Di Mina tepatnya Ana tuh ketemu dengan Haji Hamidi. Oh, Haji Hamidi. Ya, Haji Hamidi. Yang beliau ini memang telah lebih dulu mengenal dengan Habib Munzir gitu. Nah, di Mina itu karena kita satu tenda gitu, tidur berdampingan ya, itu ceritalah gitu, masing-masing dengan aktivitasnya gitu. Nah, sampai kepada obrolan Haji Hamidi ini menanyakan perihal tentang aktivitas atau kerjaan Ana nih. Ana bilang awalnya Ana ini kerja di salah satu perusahaan apa ya istilahnya perusahaan besar lah. Perusahaan besar itu cuman karena lantaran kita mau berangkat haji, nah dari pimpinan itu disuruh pilih. Oh, dikasih pilihan ya. Mau berangkat haji tapi keluar dari kerjaan atau tidak berangkat namun mimpin perusahaan cabang perusahaan di Surabaya. Oh, dikasih gitu. iming-iming. Betul. Nah, kita di saat itu ya nggak mikir panjang, pikiran kita cuman kalau nggak sekarang kapan lagi, kan gitu ya. Gitu. Akhirnya ya kita berangkat, gitu. Pilihannya berangkat, gitu. Alhamdulillah. Nah, obrolan itu sampai ya dengan Haji Hamidi. Nah, Haji Hamidi itu menawarkan, menawarkan pekerjaan karena di saat itu beliau itu kalau nggak salah Haji Hamidi itu punya 7 perusahaan. Oh, Haji Hamidi. Gitu, punya 7 perusahaan tuh. Ada garmen, yang perusahaan besar itu garmen, kemudian ada supplier gua, supplier sayuran, terus ada dealer mobil, gitu. Terus apa namanya agen AMDK, gitu. Dan ada 2 lagi, Anda lupa itu. Nah, ya udah, Anda bilang Bismillah, nanti sepulangnya haji, kalau antum mau, kata Haji Hamidi ini datang deh ke rumah. Gitu. Nah, 2 minggu setelah pulang dari haji, kita silaturahmi. Oh, sama-sama haji. Sama. Kita silaturahmi nih. Waktu itu Haji Hamidi itu rumahnya di Jalan Siaga. Oh, iya, Jalan Siaga, Pejaten, gitu. Pas kita datang ke rumah beliau itu, kebetulan di situ ada Habibana Munzir. Bersama dengan Habib Jindan. Waktu itu. Nah, di set itulah kita dikenalkan gitu. Nah, pertama berarti yang lebih kenal duluan Haji Hamidi ya? Oh iya, Haji Hamidi. Tapi itu pengenalan beliau dengan Habibana itu memang apa istilahnya baru perkenalan singkat juga. Oh, baru kenal juga. Karena kan Habibana itu kembali akhir 97 juga itu. Jadi belum lama juga beliau kenal gitu. Nah, di situ juga Ana kenal gitu. Ya, selanjutnya ya berlanjut deh gitu. Jadi di saat itu Habibana tuh selalu katanya sih cerita kalau cerita dari Haji Hamidi selalu menanyakan perihal Ana. Wah, gitu. Haji Syukron. Itu yang aneh jamaah yang ketemu di rumah antum tuh mana itu supaya hadir tuh gitu di majelis. Nah, mulai saat itu lah Ani rajin tuh ikut majelis beliau gitu. Di situ sih awal kenalnya dengan Habibana. Terus gitu. Pak Haji, sebenarnya kalau dari kacamata Pak Haji, maaf nih Pak Haji, kan habaib banyak di Jakarta nih Pak Haji. Terus apa yang bikin Pak Haji tertarik terhadap
Sultanul Qulub. Jadi waktu itu kan ya mungkin maaf ya majelisnya belum tenar ya. Betul. Apa yang bikin Pak Haji tertarik dan ya udah deh gitu. Sebenarnya ini pertemuan Ana dengan Habibana ini buah hasil doa Ana di saat haji. Waktu Ana itu doa di Multazam, karena di Multazam itu kan tempat yang mustajab, ya. Artinya di mana kita doa pasti dikabul oleh Allah. Nah, di saat Ana doa di Multazam itu, Ana punya 3 doa, gitu. Salah satunya adalah meminta sama Allah nih, supaya dipertemukan sama orang yang bisa menghubungkan Ana dengan Allah dan Rasulullah. Nah, di saat perjumpaan dengan Habibana itu, Ana yakin, gitu. Ini dia nih jawaban, gitu. jawaban doa, gitu. Makanya Ana langsung ya saat itu ya tertarik dengan beliau. Ya di sisi lain, memang karisma beliau itu waktu pertama beliau itu kembali dari Tarim, beliau itu beda dengan yang sekarang gitu ya. Awal-awal tuh beliau karismanya Masya Allah, wibawanya Masya Allah, auranya Masya Allah. Ya betul, kalau orang bilang kan karismatik gitu ya. Sebenarnya lebih dari itu, kalau Anda lihat awal-awal tuh lebih dari itu gitu. Jadi ya seakan-akan kalau melihat beliau itu, kalau di saat itu ya baru-baru itu ya Anda nganggap ini udah Rasulullah SAW gitu. Jadi wajah beliau tuh bercahaya gitu. Jadi hati ini kayaknya udah artinya wah ini deh. Padahal maaf aja, baru kenal juga. Baru kenal gitu, dan wa subhanallah Habibananya pun ya artinya punya ikatan juga gitu. Ya dengan ya itu dia yang Anda tahu, selalu nanyain gitu. Begitu. Dan berarti itu yang bikin Pak Haji tertarik, berarti Pak Haji merasa oh ini jawaban doa. Jawaban doa di saat kita berdoa di mustajab, di Multazam. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaso, itu dia sedikit cerita dari orang-orang yang dahulu pernah dekat. Bukan dekat lagi, di sini dekat banget. Termasuk Haji Sukron dan guru kita Ustaz Habib. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita dalam rangkaian haul ini. Jangan kemana-mana, masih ada segmen-segmen selanjutnya. Saya akan kembali. Assalamualaikum. Makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairihi inqata'a wa infasal. Apapun yang dilakukan untuk Allah itu akan terus menerus tanpa henti, dan apapun yang dilakukan bukan untuk Allah akan terhenti, akan terputus. Yang dimaksud adalah semua yang sekarang kita ada padanya, yang dimaksud semua dari acara-acara ini, dari syiar yang masih berdiri sampai sekarang. Mungkin siapa yang membayangkan dari waktu wafatnya beliau, orang yang hadir waktu wafatnya beliau yang secara tiba-tiba, mungkin beberapa yang di sini bisa membayangkan hari-hari itu. Apa engkau pada saat itu mengira bahwa majelis ini akan tetap berdiri sampai sekarang dan akan tetap berdiri tanpa henti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bukti keikhlasan seorang kepada Allah. Maka jika kita ingin meniru jalan itu, jika kita ingin mendekati jalan seperti itu, kita harus tahu apa arti atau apa harga dari keikhlasan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum sahabat ngaso. Tadi kita udah ngobrolin tentang salah satu rangkaian haul Habibana Munzir yang akan terselenggara insya Allah hari Ahad ini dan hari Senin. Ya, mungkin teman-teman ngaso udah mempersiapkan nih waktunya nih, mau hadir di hari Minggu atau di hari Senin. Wah, kalau dua-duanya lebih ajib lagi. Masih dengan narasumber kita nih. Assalamualaikum Pak Haji. Tadi kan udah cerita-cerita. Sebenarnya Anda tadi ada kelupaan nih sedikit nih sahabat-sahabat ngaso belum memperkenalkan. Ini sebenarnya Haji Sukron ini siapa? Izin Pak Haji boleh memperkenalkan diri. Pak Haji itu di dalam majelis Rasulullah diajak sama Habib Munzir dari tahun 97. Jadi apa tuh sampai sekarang Pak Haji? Kalau dari awal sih ya kita hanya sebagai berkhidmah dengan beliau gitu ya. Suka ngikut-ngikut aja gitu kemana beliau berdakwah gitu. Kita
ngiringin beliau aja gitu, bantu-bantu apa yang bisa dibantu gitu. Nah cuman di tahun kisaran tahun 99 gitu. 2 tahun setelah pulang haji itu ya. Gitu. Jadi ini kan Majelis Rasulullah sudah mulai berkembang gitu. Mulai berkembang, mengadakan beberapa kegiatan acara. Nah, dari kegiatan itu tentunya kan ada proses perizinan. Nah, di proses perizinan itu dibutuhkanlah yang namanya pengurus kan. Itu pengurus terutama untuk administrasi. Gitu. Nah, sejak saat itulah Habibana itu menginginkan orang-orang yang memang beliau percaya itu untuk bisa membantu beliau dalam hal administrasi ini. Gitu. Maka dibentuklah itu apa namanya penamaan Majelis Rasulullah. Kan sudah banyak juga yang tahu bagaimana kok bisa namanya disebut Majelis Rasulullah. Itu kan dari spontanitas Habibana. Karena memang dakwah beliau itu mengenalkan Rasulullah. Makanya beliau ada yang tanya, ini nama majelisnya apa Bib? Udah Majelis Rasulullah. Gitu. Jadi udah maka spontanitas aja gitu. Gitu. Nah, cuman kan di dalam penamaan Majelis Rasulullah SAW tersebut pasti tentunya ada pengurus. Nah, sebenarnya di tahun 98 itu beliau udah minta, udah minta Ana untuk bisa bantu. Cuman waktu itu aktivitas Ana di luar ya, di luar itu kan ada usaha, ada kegiatan lain sehingga Ana menolak gitu. Artinya bukan menolak membantu, Ana membantu cuman dari belakang aja. Dari belakang aja Beb, Ana bantu. Cuman Habibana tuh kepengennya lebih dari itu. Total. Betul, kepengennya tuh selalu berada di samping beliau gitu. Nah, tahun 99 itulah gitu beliau benar-benar minta gitu sampai ya menurut beliau ya gitu. Beliau sampaikan yang nggak bisa Ana nolak. Waduh, ada gitu. Kata kunci gitu. Wah, nggak bisa nolak deh gitu tuh. Ya, mudah-mudahan ini jadi ibroh buat kita semua gitu. Jadi sebenarnya Habibana itu memang tidak akan melakukan sesuatu, menentukan sesuatu kecuali beliau sudah dapat izin dari Rasulullah SAW. Nah, dari permintaan beliau yang selalu Ana tolak gitu. Beliau tuh mintanya ke Rasulullah SAW. Gitu. Dan di hari tertentu beliau berjumpa melalui mimpi, ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang apa namanya akan bersama denganmu itu syukron. Gitu. Nah makanya Ana disampaikan itu, gitu oleh Habibana, Ji, kalau sekarang antum nolak berarti antum nolak Rasulullah SAW. Dia bilang kenapa Bib? Gitu kan? Mimpi, ya? Ana mimpi tadi malam katanya bahwa antum akan bersama dengan Ana. Nah di saat itulah Ana jujur ya artinya nangis juga gitu kan. Tapi ini hati kok jadi apa berat gitu ya masih berat. Waduh ini mesti karena gini kalau udah dengan Habibana berarti kan mesti total. Mesti total gitu. Bisnis sama yang lain udah bisnis kepegang, urusan ya? Kita yang di luar dari urusan Habibana ini mesti siap-siap kita tinggalkan. Dan itu benar terjadi. Maka Habibana bilang waktu itu Ana kan ada usaha tenda, penyewaan tenda, ada usaha apa namanya itu jual apa namanya chicken nugget tuh yang apa makanan-makanan frozen, makanan frozen. Habibana tuh sampai bilang ente mau masuk surga bareng chicken nugget. Masya Allah. Begitu. Itu ledekan atau gimana? Iya, ledekan tapi mimiknya serius. Mimiknya serius. Enggak Habib, Ana mau masuk surga bareng antum. Gitu. Bareng Rasulullah kalau gitu jual kata Habib. Ana jual itu. Apa namanya usaha itu. Artinya udah Ana jual gitu, jual ala kadarnya gitu kan. Tenda Ana masih pertahankan nih. Gitu, tenda langsung sama Habib juga. Ji, ente masih mau nggak sama Ane bersama dengan Ane? Iya Beb, gitu. Tenda jual. Ane jual juga itu tenda. Gitu. Malah sebagian aset tenda itu ya ada karena jualnya susah kan. Nggak jual kacang ya, kacang gitu kan banyak itu. Akhirnya ada sebagian yang Anak kasih gitu dan ada bagian juga Ane jual gitu. Nah, dari situlah ya ini konsekuensi dan ini sudah memang sebelumnya sudah bakal Ane sudah perkirakan akan seperti ini gitu. Tapi ya inilah pelajaran ya artinya ya buah dari sebuah pengorbanan ya gitu. Bahwa yang ya keinginan Habibana yang merupakan keinginannya Rasulullah mana yang lebih berharga dari itu kan gitu.
Makanya anak berusaha untuk bisa totalitas dengan beliau. Totalitas. Begitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara apa namanya totalitas ya Pak Haji, Iya. ya. Mohon maaf, mungkin 10 tahun lalu kita seluruh jamaah Iya. MR ini ditinggal sama Habibana. Betul. Dan dari tahun 99 antum sudah berada di majelis besar ini, salah satu majelis besar di Indonesia kalau saya bilang. Nah, mohon maaf nih Pak Haji kalau pertanyaannya agak sedikit sensi. Apa sih yang membuat Pak Haji masih istiqomah sampai sekarang duduk dan mohon maaf jadi pengurus harian lagi? Bahkan kita lihat lika-liku dakwah ini Iya, kadang-kadang kan ada yang, wah mungkin kalau Pak Haji zaman Pak Haji ada yang daerah, Betul. ada yang pedalaman, ada yang luar kota, bahkan sampai ada yang di luar negeri gitu. Gimana tuh Pak Haji? Apa sih yang membuat Pak Haji masih istiqomah, masih mau ngurusin majelis Rasulullah ini Pak Haji? Sepeninggalan Habibana. Sepeninggalan Habibana Iya. aja. Jadi ya ini sebenarnya udah masyhur ya cerita, karena Anda sudah sampaikan di beberapa media juga gitu. Di setiap kesempatan acara haul itu anak sampaikan gitu, Anda cerita. Jadi waktu tiga minggu sebelum beliau wafat, Oh 3 minggu. 3 minggu sebelum wafat, setiap malam Selasa Habibana itu nggak pernah hadir. Karena kondisinya memang beliau Mulai sakit, ngedrop-ngedrop gitu udah ya. ngedrop itu, gitu. Nah, cuman di malam Selasa yang pertama, yang 3 minggu sebelum beliau wafat, malam Selasa beliau nggak hadir. Nah, selepas majlis itu beliau telepon Ana, itu sekitar jam 12-an lah, telepon. Ji, gimana tadi majlis? Oh, masih dikontrol ya? Iya, masih dikontrol gitu. Alhamdulillah Habib, lancar. Gitu. Cuman kan waktu itu karena memang Habib dadakan, maksudnya nggak ada kabar bahwa beliau itu tidak akan hadir, nggak ada pengganti, gitu. Karena memang di saat itu pengganti itu harus dengan persetujuan Habibana, gitu. Waktu beliau masih ada gitu? Masih ada, gitu. Jadi beliau telepon menanyakan hal itu, Anda bilang, oh, alhamdulillah Habib, lancar, gitu, berjalan lancar gitu. Terus yang mencengangkan buat Anda pertanyaan adalah, Anda hadir nggak? Masya Allah. Habibana nanya tuh, Anda hadir nggak? Anda bingung. Pertanyaan yang pertama 3 bulan sebelum wafat, ini Habib nanya apa bercanda sih, gitu kan? Itu ditelepon langsung tuh? Ditelepon. Kan udah tahu Habib nggak hadir. Iya. Kok nanya, Anda hadir nggak? Tapi waktu itu ada firasat gimana? Sebenarnya udah ada firasat, cuman Ana berusaha untuk buang. Oh. Ini sih bercandanya Habib. Nah, Ana jawab. Jawaban dengan jawaban bercanda juga. Oh, iya. Karena Ana pikirnya Habib bercanda. Oh, iya. Gitu. Wah, Habib mah selalu hadir. Tanya gituin. Wah, Habib mah selalu hadir. Gitu. Ya, Khair. Udah, tutup tuh. Malam Selasa berikutnya, nggak hadir lagi Habibana. Selepas majlis, telepon lagi. Gimana majlis? Alhamdulillah Habib, lancar. Balik lagi pertanyaan yang sama. Ana hadir nggak? Wah, kalau 2 kali ini Ana udah sebenarnya firasat Ana makin kencang. Makin kencang ya. Dan Ana bingung jawabnya. Cuman Ana pikir, Ana yakin beliaunya hadir gitu. Tapi masih setengah-setengah, bahasa gitu. Masih bingung kenapa pertanyaan ini selalu muncul gitu. Ana bilang, antum hadir, Beb. Ana jawabnya begitu, tapi bukan dengan bercanda. Serius nih gitu. Kali ini serius nih? Serius. Udah 2 kali Udah ditanya 2 kali. sama. Antum hadir Habibana, antum hadir gitu. Yakin? Yakin. Temen hati-hati ini pertanyaan gimana sih gitu. Yaudah, Udah habis itu tutup lagi. Pas malam Selasa berikutnya, dan ini malam Selasa terakhir, gitu. Beliau nggak hadir, kemudian anak kembali pulang ke rumah, dan kembali beliau telepon, menanyakan keadaan majelis, dan kembali bertanya pertanyaan yang sama. Ana hadir nggak? Gitu. Tapi ini berbeda pertanyaannya. Walaupun sama pertanyaannya, tapi rasanya beda. Ini udah nggak ada unsur bercanda nih. Nggak ada. Jawabannya juga udah nggak ada bercandanya. Ana bilang, Habib, Ana hakul yakin. Antum hadir. Sekalipun antum sudah nggak ada, Ana yakin antum tetap duduk di situ. Ana yakin antum di situ. Ana yakin antum hadir di situ di majelis. Kalau antum udah hakul yakin, berarti selesai sudah, kata Habibana. Jawaban Habib di situ Ana langsung, ya Allah, ini ada apa ya? Gitu. Nah, sebenarnya itu udah mulai Ana
agak terus hati ini udah gelisah agak gitu. gelisah gitu. Cuman wa subhanallah pas itu kan malam Selasa ya. Berasa. Pas hari Selasa atau Rabunya Habib anak masuk rumah sakit. Oh. Gitu. Masuk ke rumah sakit. Nah, hari Kamis kalau nggak salah itu hari Kamis. Anak kejar karena anak dikabarin sama Ustadz Aini itu. Pak Haji, Habib anak masuk rumah sakit lagi. Anak kejar itu siangnya tuh. Tapi aneh kecipto, Habib anak udah balik lagi. Ini apa? Nggak ketemu? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Terus aneh tunggu perintah nih. Aneh biasanya kan kita ini tim inti dulu ya. Tim inti ini nanti tunggu arahan dari Habib anak. Nanti ketemu di mana. Kita nunggu nih. Ini Habib mau ketemu di mana gitu. Dan nggak ada kabar di situ. Tim inti semuanya lagi nunggu gitu. Ini ketemuan di mana dengan Habib anak. Tapi sampai dengan anak hari Sabtu, hari Sabtu itu dikabarin sama Ustadz Aini, Pak Haji Habib anak itu ada majlis malam minggunya. Oh, hari Sabtu. Habib anak katanya nggak hadir. Oh, nggak hadir. Karena Habib anak mau ke Cirebon, ke tempatnya Habib Gores, Baharun. Ya, dia bilang, aneh nggak ketemu lagi nih. Itu sebenarnya udah kencang tuh. Oh, ini ada apa? Cuman kata Gus, aneh tanya sama Ustadz ini, Gus, ini Habib keadaan gimana? Habib sehat. Wah, alhamdulillah. Dari yang Kamis keluar Dari rumah Kamis sakit keluar ya? itu sehat tuh. Oh, alhamdulillah Gus, gitu kalau sehat ya. Nah, hari Minggu pagi waktu itu kalau nggak salah mau pelaksanaan Majelis Nisa. Nah, Majelis Nisa kebetulan itu hari ulang tahun anak. Masya Allah. 15 September. Gitu. Dan setiap tahun Habib anak pasti ngucapin selamat ulang tahun kan. Gitu. Jadi nelpon jam 7. Aneh ingat banget itu jam 7. Jam 7 apa nih pagi? Jam 7 pagi. Dan suaranya itu udah lama kita nggak pernah dengar Habib anak itu sehat banget dari suaranya. Di hampir sebulan nih Pak Ji. Udah. Itu. Hampir sebulan. Udah hampir sebulan kan itu tuh. Dia bilang, iya Bib, Ji, selamat ulang tahun ya. Iya Bib, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah cuman hubungan telepon itu putus-putus, mati, terus nyambung lagi. Bib mati-mati, enggak, aneh antum nggak bakalan mati, aneh yang bakalan mati, kata Habib. Habib udah ngomong apaan sih Bib? Aneh bilang gitu kan. Itu hari Minggu ya? Hari Minggu itu kan wafatnya tanggal 15 September pas hari ulang tahun aneh itu. Gitu. Jadi paginya itu nelpon, terus ya mengucapkan selamat ulang tahun. Terus beliau bilang, enggak, yang mati bukan antum, aneh yang mati, kata Habib. Apaan sih Bib? Udah Bib, gitu. Nggak usah ngomong macam-macam, aneh bilang gitu kan. Nggak lama Habib nulisin lagi, Ji, Mardin bawa mobil antum aja dah. Mardin kan sopirnya Habib tuh. Mardin Bib, aneh bilang. Nah terus antum nanti yang bawa mobil siapa? Yang nyupirin. Enggak Bib, enggak. Ngapain Mardin? Aneh masih bisa bawa mobil sendiri Bib. Gitu. Enggak. Mardin udah sama antum aja, gitu. Bawa mobil antum jadi yang nyetirin Mardin nih. Bib, udah deh Bib, yang ada nih taruh di bagasi ntar Mardin. Dia bilang gitu kan, bercanda. Terus Habib lanjut lagi, Ji, waktu itu kan Majelis Rasulullah belum berbentuk badan hukum. Oh, belum berbentuk. Dan Habibana memang nggak pernah mau dibuat badan hukum. Oh, dilegalkan gitu secara hukum. Karena lantaran beliau bilang guru mulia pun wadahnya tidak berbadan hukum. Gitu. Kan beliau tuh rujukannya ke sana gitu. Nah, saat itu disuruh bikin badan hukum. Di telepon itu ya, di telepon itu. Ji, tolong antum urus bikin yayasan Majelis Rasulullah bersama waktu itu Kalulu, jadi kakak beliau kan. Kakak beliau. Aneh bikin, tumen-tumenan juga nih Habib. Tahu-tahu langsung suruh bikin yayasan. Ya Habib siap gitu. Yaudah Ji ya, aneh titip Majelis Rasulullah. Nah di situ kalimat aneh titip Majelis Rasulullah, kibarkan bendera walau tanpa tiang. Nah di situ aneh langsung itu udah sebenarnya udah puncak. Perasaan udah yang nggak menentu banget. Gitu aneh bilang, ya udah dah. Itu di jam 7 pagi ya? Itu jam 7 pagian gitu, jam 7 pagi. Udah di situ aneh udah aneh duduk di situ udah selesai telepon nih, aneh tetap duduk diam. Ini ada apa ya? Mikir. Ya, nah, jam itu kalau nggak salah jam 9 atau jam 10-an itu. Itu Ustadz Aini ngabarin, Pak Haji, ini Habibana jatuh dari kamar mandi. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Gitu. Langsung itu
ya pokoknya nggak pakai perhitungan lagi, kita sengebut-ngebutnya. Cuman di tengah jalan ya dikabarin Habibana kan sudah nggak bernapas. Cuman Ane suruh telepon ya Dewan Syuro, Habib Muhsin waktu itu belum ada Dewan Syuro ya, Habib Muhsin untuk ngabarin Guru Mulia. Cuman waktu itu suruh ada tahapan-tahapan ya dari Guru Mulia itu untuk menyembelih 10 ekor kambing, nunggu sampai jam 5 gitu kan. Nah, kita sih di saat itu berharapnya mukjizat ya, itu Habibana nggak apa-apa gitu. Ya cuman memang Allah, Rasulullah lebih cinta kepada beliau gitu. Begitu. Masya Allah. Itu dia sahabat-sahabat Ngaso cerita langsung. Ya Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso kalau cerita dari orang kan agak-agak percaya dan nggak percaya. Ini cerita langsungnya bagaimana Haji Sukron salah satu orang yang bahkan kesehariannya selalu kemana-mana dengan Habibana. Bahkan tadi Haji Sukron sempat nolak. Enggak Habib. Sampai bisnisnya dijualin, usahanya dijualin. Total hanya untuk menemani Habibana. Masih banyak cerita-cerita dan kita akan dengarkan juga nih dari segi ilmunya nih, dari guru kita nih. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Ngaso, masih dengan rangkaian acara haul kita. Mungkin yang antum-antum udah mempersiapkan nih buat haul. Jangan lupa, jangan datang sendiri. Ajak abang, kakek, wah nenek semua deh, encang-encing, saudara. Kalau yang punya anak, punya bini, boleh bawa semuanya. Kita ramaikan rangkaian acara haul kita. Pak Haji, ini pertanyaan terakhir Pak Haji. Ya. Waktu begitu lama Pak Haji bersama Habibana, ya mohon maaf ya Pak Haji ya, ada suka, ada duka. Apa sih Pak Haji yang paling berkesan? Boleh dari keadaan yang sukanya, boleh dari keadaan yang dukanya Pak Haji. Silakan Pak Haji. Iya, kalau ya sebenarnya nggak ada yang keadaan yang lebih indah kecuali bersama dengan orang yang kita cintai kan, gitu. Memang ya Habibana itu mengajarkan kita kan cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah kalau bukan sebab perantaranya, ada wasilahnya gitu. Kayak Ana baru merasakan artinya di sini hakikat cinta mahabbah gitu kepada Rasulullah SAW itu melalui beliau Habibana. Jadi setiap bersama dengan beliau itu memang tidak ada kesan yang lain kecuali beliau itu memberikan kesan. Kita ini sekarang selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Gitu. Makanya di setiap kesempatan apapun, pasti beliau nggak pernah meninggalkan pembacaan maulid. Gitu. Di dalam setiap apapun. Apalagi kalau misalnya beliau mau dakwah ya, di dalam mobil kita baca maulid. Gitu. Baru sampai di hotel kita baca maulid. Gitu. Kita mau hadir di majelis, kita baca maulid dulu. Gitu. Bahkan kalau Habibana datang ke rumah Anda tuh ya mau santai padahal kan gitu ya, mau santai kita udah hidangan ini nih makan gitu kan, maunya kita kan langsung makan, enggak langsung Habibana ya Robbi sholli ala Muhammad baca gitu. maulid juga ya, baca maulid, walaupun setelah itu ya kita baru rohala gitu ya, tapi pasti tidak ada kesempatan
dalam suatu keadaan beliau selalu mengawali dengan suruh kita ini mengingat kepada Rasulullah SAW. Kalau Anda bilang ya itulah keadaan yang seindah-indahnya keadaan gitu ya. Gitu. Kalau buruknya pasti ada gitu ya, pasti ada. Tapi kalau sekarang keadaan kita tahu begini, itu bukan suatu keburukan. Gitu. Tapi itu jadi motivasi kita. Gitu. Kenapa? Di saat Habibana, Ana ini jarang sekali berkumpul dengan harim. Ana bahkan kalau mengenal anak pun, anak yang pertama itu baru kenal deket ya, itu setelah Habibana wafat. Yang usia dia tuh udah sekolah di SMA, baru kenal satu-satu anak kita nih, gitu, deket sama harim, bisa kumpul bareng itu. Tapi ya mungkin di sisi orang lain ya kumpul dengan keluarga itu masya Allah. Tapi Anda punya ada kehilangan sesuatu gitu, ya. Dan Anda pernah kejadian begini, anak Anda yang pertama ini ya sakit, ya sakit sampai dirawat, masuk ICU, dan bahkan masuk ICU. Bahkan dokter itu bilang ini umurnya udah nggak lama katanya. Itu karena waktu itu lagi sakit. Ana tinggal karena Ana ngikut Habibana dakwah ke Subang, gitu. Nah waktu Ana mau berangkat, Ana minta air dulu tuh sama Habibana untuk ngasih ke anak-anak gitu. Ana udah pulang duluan, terus Ana kasih Ana minumin tuh, masih baik gitu. Terus ini harim kita udah nangis nih, nangis karena ngelihat keadaan gitu. Terus Ana bilang, Mi, Abi jalan lagi. Terus gimana? Udah tawakal, Anda bilang gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan Habibana. Ini Abi disuruh berangkat lagi karena mau ikut ke Subang gitu. Udah kita kan kepikiran tuh di jalan, kepikiran anak nih. Iya gitu. Sampai akhirnya di Subang dikabarin sama harim di SMS, Bi, ini Sehan kan anak-anak Sehan ya. Sehan udah masuk ICU. Anak kabarin Habib, Bib, Sehan masuk ICU. Her, Habib jawab itu santai, gitu. Wah itu kan jawaban bukan bikin nyenang kita nih, tambah was-was di saat itu ya, tambah was-was. Waduh ini gimana nih, her dah gitu kan. Cuman Ane bilang, Bib, kalau udah sampai Jakarta, Ane mohon izin, Ane kembali, gitu. Ane mau ke rumah sakit. Udah tuh kembali, itu pagi-pagi. Cuman yang bikin Ane berat adalah Ane kan di saat itu juga kenal banyak habaib, gitu. Dan mereka tahu nih kalau Ana ninggalin harim dengan anak dalam kondisi seperti itu, gitu. Nggak tahu dari mana gitu. Dan mereka artinya menyalahkan Ana, gitu. Itu Ji, antum tuh sering ninggal sih harim anak gitu. Ana mikir ya Allah, kan gue juga ninggalin. Ini kan karena ada guru kan gitu ya. Udah sampai kita ngeliat anak, kita ngeliat anak di ICU, ya kita kan juga jadi bersalah juga kan ya. Wah ini salah nggak sih aneh gitu. Akhirnya di rumah sakit Ane telepon Habibana, Bib, Ane ini dapat dihujat lah gitu. Ini banyak habaib gitu menyalahkan Ana karena Ana tidak memperhatikan harim nih gitu, sama keluarga anak sehingga jadi begini gitu. Terus Habibana apa? Sekarang Ane mau tanya sama antum. Antum nggak memperhatikan harim, antum perhatian dengan siapa? Dengan antum. Ane perhatian dengan siapa? Dengan Rasulullah. Sampaikan kepada orang yang menghujat antum, kata Habibana. Gitu. Karena lantaran antum memperhatikan Rasulullah, Rasulullah langsung yang akan memperhatikan keluarga antum. Kata Habibana itu. Di situ Ane artinya semangat lagi gitu. Maksudnya Ane merasa ini benar nih Ane gitu. Walhamdulillah sampai sekarang anak-anaknya sehat. Alhamdulillah. Itu udah kerja, gitu. Artinya sukses lah, gitu. Artinya sukses gitu. Itulah gitu. Hal-hal semacam itu gitu, yang Ana rindukan gitu ya. Artinya yang selalu di saat kita dalam keadaan artinya tidak baik gitu, kita ada masalah gitu. Kita mengalami musibah, kan kita kepengen ada orang yang memberikan semangat gitu. Sandaran lah ya Pak Ji. Tawakal kita ini kencang gitu. Nah inilah yang artinya yang sekarang, yang dulu mungkin Anda pikir wah enak nih berkumpul sama keluarga gitu, tapi justru
ya setelah wafatnya beliau, ya malah justru ana merindukan hal-hal bersama dengan beliau gitu ya, begitu. Tapi ya karena Habibana ini kan banyak memberikan kita pelajaran. Nah, nasihat pelajaran. Pelajaran itu dia tadi, kalau kita memperhatikan Rasulullah SAW, maka apa yang bersama dengan kita itu Rasulullah yang akan memperhatikan. Gitu. Sekarang mana yang lebih baik perhatiannya? Keluarga kita yang memperhatikan mereka, apa Rasulullah yang memperhatikan mereka? Kalau udah Rasulullah yang memperhatikan mereka, aneh sih nggak perlu khawatir. Begitu. Malah justru kalau kita ya itu dia. Kalau kita memperhatikan keluarga kita ada kekurangan, ada keterbatasan. Tapi kalau udah Rasulullah yang memperhatikan keluarga kita, diri kita butuh perhatian dari siapa lagi? Gitu. Karena perhatian dari Rasulullah ya kepada umatnya, Masya Allah, bukan di dunia aja, tapi sampai di akhirat. Itu kan. Kalau udah di dunia kita dijamin diperhatikan, masa iya? Kalau di akhirat kita ntar nggak diperhatiin sama Rasulullah SAW. Itu sih. Alhamdulillah. Sahabat Ngaso, itu dia tadi kesan-kesannya Pak Haji Sukron masih bersama Habibana, menjawab semua keraguan-raguan. Mudah-mudahan kita juga jadi jamaahnya Majelis Rasulullah istiqomah, biar kita juga dapat tetap semangat bantu dakwah Rasul. Nah, kita langsung nanya nih ke guru kita, Ustaz Afif. Ustaz, terkait dengan diceritakan Haji Sukron, bagaimana sih Ustaz, boleh apa enggak sih dalam Islam itu mengidolakan manusia, bahkan sampai mengkultuskan? Padahal mohon maaf ya Ustaz, Habibana Munzir itu kan manusia juga, tapi dari segi keilmuan kita mengidolakan juriyah atau guru gitu, gimana sih Ustaz? Nah, udah cukup banyak sebenarnya sampai namanya syukuran deh. Nih ma tarakal awwal lil akhir syai'. Nih udah nggak ninggalin apa-apa lagi buat yang terakhir. Udah diborong semuanya sama syukuran. Bahasa anak muda speechless lah ya. Udah speechless gitu dengerin ya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah ya, Masya Allah. Man dzaqa araf, yang udah nyobain pasti bakalan banyak merasakan banyak hal. Kalau kita mungkin masih ngeraba-raba, beliau udah ngerasain langsung kan. Beliau udah ya mudah-mudahan dapet sirnya nih. Kayak gara kita deket kan sama Jisul, kecipratan sirnya kan. Rahasia, kita orang dapat rahasia karena deket. Beliau dekat sama Habib Munzir dapat sirnya. Kita dekat sama Haji Sukron, mudah-mudahan kecipratan rahasia juga. Kecipratan sirnya Habib Munzir. Ya kalau masalah kecintaan, ya cinta kepada makhluk boleh banget atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Allah dalam hadis qudsi, wajib mendapatkan kecintaanku, kecintaan Allah. Orang yang saling duduk karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya gimana? Udah kayak tadi yang diceritain sama Syukran. Pengorbanan gimana ceritanya bisnis ditinggalin. Ya, itu kan maksudnya meninggalkan sesuatu karena Allah diganti lagi yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ngorbanin waktu, ngorbanin bisnis, itu berkorban. Duduknya karena Allah. Kemudian mencintai karena Allah, itu akhirnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batasan-batasannya emang gimana sih yang dikatakan berlebihan? Berlebihan ya. Nabi Muhammad SAW itu kita disuruh wajib mencintai Nabi Muhammad secara berlebihan. Nah, nggak boleh pas-pasan. Justru ditegur Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab cintanya sama Rasulullah pas-pasan. Wah, ente gimana cinta sama Rasul? Aneh cinta sama engkau wahai Rasulullah, ini dari melebihi ini terkecuali dengan diriku. Artinya Sayyidina Umar bin Khattab lebih cinta sama dirinya daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak beres cintanya ente. Ente harus mencintai aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Artinya disuruh berlebihan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun itu ada syarah hadisnya, penjelasan tentang tersebut panjang lebar, tapi paling enggak di situ anjuran Rasulullah untuk orang ini mencintai Rasulullah secara berlebihan. Berlebih. Kalau masih pas-pasan ya nggak sempurna keimanan ya. Kalau yang udah lebih itu yang sampai puncak kesempurnaan iman. Nah, tapi ada batasannya dalam mencintai Rasulullah yang dikatakan berlebihan mengkultuskan itu. Itu gimana dalam syair Burdah? Da'mat da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Kata Imam Busiri,
silahkan cintai Rasulullah, tapi batasannya satu. Jangan kayak orang, mohon maaf, Nasrani dalam mengagungkan nabinya. Emang gimana mengagungkan nabinya sampai memposisikan nabinya ini sebagai Tuhan? Muji Nabi Isa sampai dijadikan Isa ini sebagai Tuhan. Nah, ini bertentangan dengan ketauhidan kita. Tapi sepanjang sejarah nggak ada yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dalam memuji Nabi Muhammad nggak ada yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Mungkin orang yang memuji berlebihan dituduh musyrik banyak, tapi nggak ada kemusyrikan. Nggak ada kemusyrikan di situ. Dia tetap mengakui Tuhannya Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad telah tiada, yang mewarisinya lah. Berarti kita juga sebenarnya disuruh untuk mencintai lebih daripada cinta kita sama diri sendiri. Udah dipraktikkan dari sama Haji Syukron. Jadi nggak ada batasannya. Udah gimana? Batasannya cintain makhluk, udah cinta yang berlebih, ya udah batasannya apa? Biar bagaimanapun dia adalah pewaris Nabi Muhammad, tapi nggak maksum. Masih bisa berbuat dosa. Dia pewaris Nabi Muhammad tapi nggak dikasih wahyu. Innama ana basyarukum mislukum yuha. Kata Nabi Muhammad, aku manusia seperti kalian tapi dikasih wahyu. Maka ya udah, itu batasannya. Nggak ada yang mengakui sosok ulama. Orang yang mencintai ulama berlebih ada nggak mengakui sampai dia menjadi nabi? Ya, itu salah kalau kayak begitu. Udah ngelewatin batas. Tapi yang dilakukan oleh jamaah Majelis Rasulullah SAW mencintai Habibana Munzir masih dalam batasan, bahkan masih kurang untuk cinta berlebih. Orang yang kita lihat, orang mau cinta Allah, lihat bener praktek nggak? Prakteknya ketemu nggak dicinta sama Allah SWT? Kebanyakan yang udah menyatu dengan gurunya, udah rekat banget, memuji gurunya, menyanjung gurunya, itu biasanya sanatnya kuat. Masya Allah. Itu bukti ketersambungan sanatnya kuat. Kalau dia belum mengagungkan gurunya, belum memuji gurunya, berlebihan, belum sanatnya belum, ya masih longgar deh. Tapi kalau udah sampai kuat banget menyanjung, itu menandakan rantainya dia kuat. Udah menyatu dengan gurunya. Nanti setelah itu dia bakal menyatu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyatu dengan Rasulullah SAW, baru dia benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dulu Habibana disebut mata rantai itu ya. Mata rantai. Ya, makanya kita mengenal laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tanpa pembimbing murabbi, aku nggak mengenal Tuhanku. Berarti butuh perantara. Nah inilah Habibana ini perantara. Rantai emas sebenarnya nih. Beruntung yang udah bisa membersamai beliau. Dan sebenarnya pun kita yang masih ada di lingkup Majelis Rasulullah ini bisa menggabungkan dengan rantai tersebut. Karena kita meyakini di kalangan kita ini thariqah kita ini, orang yang sudah wafat itu sebenarnya masih bisa memberikan perhatian yang luar biasa kepada mereka yang masih hidup. Kalau semasa hidupnya mereka terkena beban tugas. Beban tugas apa? Harus sholat, harus puasa, sibuk juga kan. Nah, tapi kalau setelah wafat dia nggak punya tugas lagi, udah pensiun, udah tinggal menikmati hasil. Nah, itu masih dengan bebasnya dia bisa memberikan perhatian kepada para pecintanya, kepada orang-orang perhatian dengan dirinya. Ya, itu kira-kira batasannya kayak begitu. Jadi orang yang mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah, tapi nggak ketemu gurunya, berhasil nggak kembalinya? Banyak kan nyasarnya. Tapi orang yang lekat sama gurunya, dia nggak jual slogan kembali Allah pada Rasul. Gimana guru gue ya? Gimana? Kelihatannya banyak kan yang berhasil begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso. Itulah dia tadi enaknya duduk sama orang-orang soleh. Secara semangat Majelis Rasulullah, Anda dapat. Secara ilmu dari guru, Anda dapat. Jangan kemana-mana sahabat ngaso. Terakhir kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih rangkaian haul besok. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. نماذج سمعتم ذكرها من هالقلب الذي شرب من هذه الرحاب لسيد منذر بن فؤاد المساوي عليه رحمة الله، وفي عمره القصير الطويل، قصير من حيث العدد، لكن أدرك فيه مراتب ودرجات ما يدركها من وصل 60 و70 و80 و90 عليه رحمة الله. أخذ الأمانة وقام بحقه حتى لقي الله جل جلاله، فهو واحد ممن تقدم في الركب ينتظرون من خلفهم.
semangatmu sebelum dirimu terkubur di dalam bumi, dan di saat itu kau baru bisa berpikir betapa beruntungnya kalau aku menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa mulianya para khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Assalamualaikum sahabat Ngaso. Pak Haji Syukron, Ya. Guru, sebelum kita tutup acara nih, Ane mau denger dulu nih kira-kira rangkaian haul acaranya apa aja nih dari Pak Haji Syukron selaku salah satu pengurus di Majelis Rasulullah. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk rangkaian Haul Akbar ke-10 Sultanul Qulub Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, insya Allah akan kita laksanakan. Rangkaian pertama itu di tanggal 28 Mei 2023 di hari Ahad. Insya Allah kita awali dengan parade 1000 hadroh. 1000 hadroh. Ya, yang titik kumpulnya itu dari Al-Munawar. Nanti kita akan pawai, ya, melakukan parade sekitar jam 7 pagi. Oh, 7 pagi. Menuju ke makam Habibana, ya, Di Kalibata. Ya, di Kalibata. Itu, insya Allah dari situ kita akan melanjutkan ziarah akbar, ya, yang akan nanti diikuti oleh banyak habaib, ya, para alim ulama, tentunya dari Dewan Syuro, Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW, baik dari pusat maupun dari wilayah di beberapa daerah, bahkan ada yang dari Singapura, dari Australia, itu juga alhamdulillah insya Allah sudah confirm akan hadir. Nah, di situ nanti kita akan melakukan ziarah sampai dengan insya Allah sebelum zuhur sudah selesai. Nah, nanti puncak acaranya adalah di malam Selasa tanggal 29 Mei 2023 bersama dengan Majelis Rasulullah tentunya di Jalsatul Isnain jam 8 malam sampai dengan selesai. Di Al-Munawar, ya Pak? Di Al-Munawar, di Masjid Al-Munawar Pancoran. Gitu. Masya Allah, itu dia tadi tuh rangkaian acaranya. Pak Haji, ya. Sebelum dikasih kesimpulan sama Ustadz, bagaimana tetap kita istiqomah di majelis, ada pesan-pesan nggak sih Pak Haji buat jamaah majelis Rasulullah, khususnya, maaf nih Pak Haji ya, waktu zaman saya kenal majelis masih pemuda Pak Haji. Kalau sekarang masih pemuda juga. Kira-kira apa sih Pak Haji yang untuk, apa ya, kalau tadi Pak Haji bilang kan, Pak Haji, ini udah ngomong deh sama Rasulullah, kata Rasulullah deh, kira-kira apa sih Pak Haji yang bisa bikin kita terus semangat dan istiqomah? Wah, harus datang talim, harus datang talim, harus datang talim. Karena kan Pak Haji pernah bilang tadi, Habiban aja nanyain, ente lihat aneh nggak di situ? Aneh hadir nggak gitu? Mungkin sahabat-sahabat Ngaso yang udah lama kenal majelis tambah semangat lagi, bahkan yang baru kenal majelis Rasulullah juga, makin lebih semangat. Terakhir Pak Haji, apa sih yang kata-kata buat anak-anak muda? Ya, Anda mengambil perkataan dari guru besar kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, dan ini selalu digaungkan sama beliau. Almar'u ma'aman ahab. Gitu, seseorang itu bersama dengan yang dicintai. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, sebagaimana tadi Ustaz Ahmad Hafib menjelaskan, kita nggak mungkin serta-merta bisa mengenal Rasulullah SAW kecuali tanpa wasilahnya. Dan saat ini wasilah kita adalah guru besar kita Habib Munzir Al-Musawa, yang setiap kali beliau itu
memberikan tausiahnya, memberikan nasihat kepada kita, pasti berkenan dengan Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Agar tumbuh di dalam diri kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, saatnya besok ya, terlebih acara haul, ayo kita hadir. Kita hadir bukan haul saja, tapi dalam kesempatan majlis-majlis rutin daripada majlis Rasulullah SAW, buktikan kecintaan itu di dunia, maka akan kita peroleh kecintaan nanti di akhirat yang lebih hakiki. Kalau kita mengaku di dunia, tapi kita nggak bersama dengan yang kita cintai, apa yang dibawa oleh orang yang kita cintai, berarti cintanya palsu. Palsu, Masya Allah. Ya Allah, itu dia tadi nasihat dari Haji Sukron, salah satu pengurus di Majelis Rasulullah Jakarta. Ustaz Habib, silakan kasih kesimpulan, apa sih istiqomahnya duduk di majelis taklim, khususnya kita duduk di Majelis Rasulullah, Ustaz Habib. Ya, sering diungkapkan oleh guru-guru kita, ungkapan as-saqi baqi. As-saqi baqi, yang mengguyur ini akan selalu tetap ada. Mungkin sosok Habib Mundzirnya, Habibana Mundzirnya telah tiada. Tapi yang memberikan keistimewaan Habibana Mundhir di zaman tersebut sampai sekarang masih ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guyuran itu sebenarnya masih ada. Guyuran itu masih ada, tinggal kita bawa gimana nih wadahnya kita nih. Mau nggak kita menerima wadah guyuran yang Allah Ta'ala sediakan itu untuk jamaah Majelis Rasulullah. Habibana Mundhir sudah wafat secara jasadnya, tetapi Allah selalu tetap ada. Dan keberkahan yang diberikan kemarin, dengan mudahnya Allah bisa memberikan keberkahan sekarang dan seterusnya. Bagi orang yang menyediakan wadah-wadahnya. Begitu kira-kira minta. Alhamdulillah, itu dia tadi sahabat-sahabat Kaso, bincang-bincang kita seputar rangkaian haul dan sosok pandangan Haji Sukron terhadap Habibana Mundzir. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita. Dan jangan lupa, jangan cuma nonton doang nih, harus hadir acara haul. Tadi kan Haji Sukron udah bilang tuh, mau yang minggu atau puncak acara silakan deh. Tergantung antum ada kesempatannya di mana. Jangan sendiri, ya jangan sendiri. Ajak tetangga, teman, saudara, bapak, siapapun, ayo kita ramein. Akhir kata saya pamit undur diri. Saya kutip tadi omongan Pak Haji Sukron, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita selalu terikat secara iman bersama guru kita Sultanul Qulub. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.